itu bisa menambah sedikit keilmuan kita sambil menunggu bukber kayak gitu atau buka di rumah. Oh ya, ini jangan lupa untuk selalu stay at home karena kita mendukung sekali gerakan untuk pencegahan corona. Oke. Next, acara ngobrol santai ini ditujukan untuk menggalang dana bagi masyarakat rentan, terutama yang terkena COVID, dan ini insya Allah dampaknya menyeluruh bagi tenaga medis, bagi kebutuhan logistik keluarga ataupun pendidikan. Karena insya Allah kalau yang station dari awal nih di program-program Basnas, semua kegiatan kita itu ada di lini bidang. Ini udah ada nih Kak Omar Daniel. Oke, kita undang aja langsung ya. Kita sedang menunggu station ya selama 60 menit ke depan. Halo, assalamualaikum Halo, Kak Omar. waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini akhirnya kita bisa join buat bareng nih sama teman-teman selama 60 menit ke Iya, depan. Oke? betul. Iya. Sudah ready ya Kak Omar? Sudah ready. Kayaknya dari tadi teman-teman udah ada 160 orang nih yang lihat, udah nggak sabar nunggu chit chat kita malam ini. Waduh, Kita semoga mulai aja ya semoga Kak. deh. Ya, boleh. Langsung aja kita mulai. Sip, aku mau menyapa dulu teman-teman nih yang udah dari tadi udah nungguin kita. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Kak Omar Daniel di sini, public figure kita yang akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih kehidupan Kak Omar Daniel sebagai public figure atau traveling menurut Kak Omar Daniel tuh seperti apa. Jadi ini sebenarnya obrolan ringan ya Kak. Boleh, Jangan ya. pusing-pusing, Ya, yang ya. udah habis terawih kita Santai dengerin aja. santai hari ini. Ya. Oke. Mhm. Kak, aku mau tanya dong kabar kakak gimana nih? Kakak kegiatannya selama PSBB Alhamdulillah. ini, Masya Allah. Iya, alhamdulillah sih sehat, masih terjaga, masih begini saja, masih di rumah seperti yang lain, sama seperti masyarakat yang lain juga mematuhi aturan pemerintah. Tetap stay di rumah, sebisa mungkin beraktivitas di rumah. Mhm. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih aktivitasnya apa aja nih Kak di rumah? Aktivitas di rumah, paling mengerjakan beberapa pekerjaan yang memang tertunda, kayak beberapa job yang dipospon memang harus kita pelajarin dulu sebelumnya dari rumah. Terus apa ya? Lebih ke ya jaga kesehatan, olahraga di rumah. Terus habis itu kita ada karena pekerjaan yang tertunda itu berkaitan dengan film, ada meeting meeting di rumah. Terus habis itu ada bedah skenario dan lain-lain. Lebih ke apa ya? Memperkaya, memperdalam kemampuan diri aja sih sebenarnya di rumah. Mhm. Oh ini keren banget nih Kak. Berarti meskipun kita PSBB, berarti Kak Omar Daniel ini adalah orang yang termasuk mengambil hikmah positif. Betul, Bener ya Kak betul, ya? betul. Jadi Emang, kita nggak usah pusing memikirkan ya. ya betul pastinya. Kita juga mau ngapain terlalu berlarut-larut gitu loh dalam kesedihan, dalam suasana yang tidak enak ini. Jadi ya kita bikin happy aja, kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya gitu aja. Sip. Nah, kalau misalkan cerita nih Kak, latar belakang aktivitas Kak Omar sebelum menjadi public figure, aku boleh nggak tanya-tanya? Boleh Mungkin dong. mau di-share atau, boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Boleh Kak, silakan. Latar belakang sebelum jadi aktor sama seperti yang lain ya, kayak nggak ada beda. Saya mahasiswa biasa, setiap hari ke kegiatannya kuliah, mencari masih mencari jati diri, mencoba-coba bekerja A Oh B gitu. C D, ya mencoba beberapa pekerjaan. Maksudnya adalah untuk mengisi kegiatan ya, untuk mengisi hobi dan mencari pengalaman yang berkaitan dengan kebetulan jurusan saya kemarin komunikasi. Jadi saya rasa lebih efektif kalau saya mencari pekerjaan atau mencari kegiatan yang berkaitan dengan tatap muka langsung nih dengan masyarakat pada saat itu, yang saya rasa menunjang jurusan kuliah saya. Jadi waktu itu, Pendidikan ya? ya betul betul. Jadi kurang lebih aktivitasnya begitu. Nggak ada bedanya sama anak-anak muda pada umumnya. Ya main-main, enjoy masa muda, tapi juga diisi dengan apa namanya cari pengalaman. Itu dia tadi. Mhm. Tapi enak nih Kak, maksudnya gini, kadang orang itu kan kuliah ya pusing, Mhm. nanti apa pengalaman pribadi ntar kerjaannya beda lagi. Cuman ini kalau misalkan aku lihat kayaknya enak banget jadi Kak Omar gitu. Maksudnya kuliah komunikasi, bener gak? Iya, iya. Terus langsung kerja praktek langsung Aha. di tempat kerja. Ya, Enak banget ya, 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 maksudnya udah bersyukur. dapet poin plusnya gitu. Ya, syukur. Tapi ada nggak kendala-kendalanya Kak kadang-kadang? Kendala-kendala pastinya. Misalkan
Misalkan? Misalkan nih kakak kalau kalau nggak salah pernah ya nolak sinetron ya Oh ya, ya karena sinetron itu kan sistemnya karena stripping. bentrok. Ya, sistemnya stripping setiap Mm-mm. hari. Awalnya saya menolak, tapi terus karena ada satu dan lain hal yang memungkinkan bisa berjalan bebarengan nih antara pendidikan dan juga kerja itu tadi sebagai apa namanya Betul. pemain sinetron, jadi akhirnya berjalanlah seiringan gitu dua-duanya. Jadi ya ya balik lagi ke orangnya sih sebisa mungkin gimana cara kita memanage waktu, time managementnya diatur dan lain-lain pasti bisa kok kerja sambil kuliah dan lain-lain asal willing untuk terima resikonya aja. Mhm. Tapi kalau misalkan dari keinginan, willing untuk memilih jurusan komunikasi, ini yang duluan yang mana nih kak? Sinetron dulu atau komunikasi kuliah komunikasi Oh dulu? jauh kuliah dulu karena Jadi, baru masuk ke dunia entertainment atau masuk ke dunia sinetron itu waktu semester 5 kuliah. Jadi justru sudah pertengahan agak akhir. Jadi oh iya iya iya. sebelum itu kayak yang saya bilang tadi, saya iseng banget suka cari kegiatan-kegiatan. Kebetulan saya juga aktif di jurnalis waktu itu dan lain-lain. Jadi banyak cari Oh kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi. Terus di semester 5, yang 5 atau 6 ya? Oh 5 sorry 5 itu terus baru mulai aktif di dunia entertainment begitu. Mhm. dah berarti kalau gitu apa yang membuat Kak Omar ini memilih jurusan komunikasi? Oke, nah kalau ditanya soal apa yang membuat untuk memilih jurusan komunikasi pada saat itu sebenarnya em, ini nggak bisa dijadikan contoh karena pada saat saya ngambil komunikasi itu hati saya bukan pada komunikasi, bukan pada jurusan komunikasi. Jadi pada saat Oh, waktu milih jurusan kuliah dari jauh-jauh hari saya sudah siap, sudah ingin untuk mengambil arsitektur atau desain interior waktu itu. Terus wah jauh ya kak? jauh. Maksudnya untuk anak SMA milih-milih arsitek dan komunikasi tuh jauh sekali. Jauh. Jadi Bener nggak? pada saat itu komunikasi itu cuman second choice lah kurang lebih. Jadi kemungkinan kedua. Oh, iya, Terus iya. setelah itu ada konsultasi dengan keluarga dan ternyata dirasa tidak memungkinkan untuk ambil um, desain interior atau arsitektur. Akhirnya ambillah komunikasi. Jadi pada saat masuk kelas pertama komunikasi, saya jujur tapi sama dosen. Pada saat itu dosen saya nanya di depan umum, ini diantara segini banyaknya anak-anak ada nggak di antara kalian yang nggak paham kalian tuh masuk kuliah nih jurusan apa sih? Ngapain sih kalian di sini? Kalian datang ke sini effort nih dari rumah kalian yang jauh-jauh. Betul. Sini tuh kalian ngapain? Paham nggak sih dosen saya gitu? Dan saya angkat tangan di situ. Saya bilang bahwa saya nggak tahu saya milih apa. Saya nggak tahu apa yang saya jalani sekarang. Tapi setelah itu setelah itu saya berusaha untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan komunikasi, terkait dengan jurusan yang saya ambil dan ternyata jauh di luar dugaan saya dengan segala pro kontra waktu itu saya ambil komunikasi pro kontra maksudnya bukan dari keluarga tapi lebih ke dari kayak lingkungan teman-teman terus stigma soal komunikasi ada beberapa orang yang sangat menggampangkan jurusan komunikasi tapi Padahal ternyata nggak mudah ya kak. padahal ternyata tidak semudah itu dan komunikasi itu sangat relate untuk kehidupan kita, sangat bisa diaplikasikan langsung gitu di kehidupan kita dan tidak semudah yang orang pikir nggak cuma sekedar bisa kok lo pelajarin tanpa perlu baca bukunya tanpa perlu lo ambil jurusannya lo bisa pelajarin kok itu tuh nggak bener sama sekali jadi semakin kita dalami semakin kaya dan ternyata semakin cinta nih sama komunikasi ternyata segini besar powernya ternyata segini besar pengaruhnya jadi luar Betul. biasa banget pada saat ambil jurusan komunikasi itu tadi. Makanya sekarang pun juga saya berusaha sebisa mungkin ke generasi-generasi di bawah saya kayak adik kelas, junior atau ponakan lah yang masih apa namanya keep in touch lumayan dekat. Saya selalu ajak buat mereka kayak dari SMA lo harus sudah punya pilihan dari SMA walaupun lo baru kelas 1, walaupun lo kelas 2, tapi lo sudah harus punya apa namanya pandangan nih lo mau kemana. Jangan sampai ngeblur, jangan sampai nih pada saat ambil kuliah nggak tahu mereka tuh ambil apa sebenarnya gitu loh. Kayak begitu. Apalagi pas dosen tanya, kita malah minta pengarahan dari dosen. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, ya Jangan sampai ya, Kak. sampai kayak begitu. Ya, seharusnya jangan sampai seperti itu. Tapi harusnya kan dengan mempelajari komunikasi nih, Kak, di bidang Kakak yang sekarang bekerja sebagai public figure, harusnya kita kan akan lebih mudah untuk mencerna. Tapi ada nggak sih kendala-kendalanya yang Kakak alami selama menjadi aktor? Bukan hanya public figure, tapi menjadi aktor. Kendala dalam hal kaitan Kendala komunikasi pribadi. Misalkan, aku kayaknya lebih susah deh cari-cari
kalau aktor itu kan karakter ya Mhm. yang harus dipilih Mhm. gitu. Ada nggak sih kaitannya sama komunikasi Syukur atau sih yang kita udah pelajari gitu? syukur sih kendala nggak ada ya. Syukur sih hampir nggak ada kendala. Mm. Kalau yang berkaitan dengan komunikasi itu nggak ada. Justru kayak beberapa teman-teman banyak yang ngomong kayak eh, bisa kita nggak ada yang tahu hidup ya awalnya gitu topik pasti kita nggak ada yang tahu hidup ya kayaknya ambil kuliah jurusan komunikasi udah dapat gelar tapi malah lu jadi artis kayak nggak nyambung kata dia gitu terus gue bilang nggak nggak Oh nyambung gitu. dari mananya sangat nyambung loh justru menurut aku pribadi Sangat nyambung, betul betul. sangat nyambung relate sekali dan sangat berpengaruh di situ banyak banget hal-hal yang mungkin pada saat saya masuk ke dunia entertainment saya ada cultural shock mungkin atau sejenis apa ya nervous atau mungkin saya nggak tahu mau ngapain dan lain-lain itu semua bisa saya hadapi dengan baik karena saya berkuliah di jurusan komunikasi jadi justru karena jurusan kuliah saya justru karena pendidikan yang saya ambil sangat mudah melaluinya sangat bisa saya handle pada saat itu. Uh, Oke, sekarang di luar komunikasi mhm. tentang sebagai aktor, Oke. ada nggak kira-kira aktor yang kakak pengen banget ini tapi belum kesampaian? Apa karena effortnya harus ke sini? Contoh, pengen banget nih aktor tapi aktor aksi gitu, action. Pernah gak kak? Pengen jadi apa sih Oh, aktor kakak yang maksudnya pengen kakak kejar maksudnya sekarang? maksudnya mungkin lebih ke ininya ya karakter. Karakter, iya, Oh karakter. karakter. Betul. Pengen Saya jadi apa sih kakak yang oke. pengen banget dikejar ya? Saya masih sangat junior sekali, jadi masih banyak sekali hal-hal yang belum pernah saya coba. Jadi kalau ditanya apa, menurut saya semua bidang apapun itu, bahkan yang orang anggap paling gampang seperti protagonis dan lain-lain pun, menurut saya masih punya sisi tantangan masing-masing. Semuanya tidak mudah, semuanya Oh punya gitu. tantangan, semuanya perlu untuk dipelajari. Jadi kalau ditanya itu saya cukup bingung. Cuman yang paling tajam, yang paling kelihatan mungkin kayak action, ya karena itu butuh butuh Hmm, kemampuan basic bela diri latihan misalkan ya. terus kayak misalkan psikopat misalkan seperti itu misalkan pembunuh Wah, atau apa dan lain-lain itu wow, kan hal-hal horor dong berarti ya. nggak harus horor juga cuman maksudnya itu lebih ke main watak main karakter yang tidak mudah tidak biasa kita Hmm. temui tidak biasa kita lihat begitu loh jadi butuh banyak referensi dan lain-lain mungkin itu lebih menantang cuman kalau ditanya apa yang dirasa sulit atau dirasa belum pernah dicoba, saya rasa semua punya tingkat kesulitan masing-masing sih. Hmm. Oh gitu. Nah aku baru tahu nih kak, karena gini, karena kalau kita kan kalau nonton tinggal nonton ya, Hmm. orang tinggal menikmati gitu. Nggak paham kalau ternyata action itu lebih susah dari protagonis. Nah, Dan nggak paham ternyata protagonis itu lebih mudah dari antagonis. Kayak gitu. uh, Peran apa yang udah pernah kakak dapatkan? sebenarnya saya nggak bilang begitu juga sih, seperti yang saya bilang tadi bahwa Oh nggak juga ya? semua punya tingkatan kesulitannya masing-masing, Punya, iya. masing-masing. Kalau Kita sebagai penonton, ya kita kecuali mikirnya, kalau Mbak uh, nanya ke saya nih uh, sekarang, kalau buat saya apa yang lagi uh, sulit saya hadapi adalah itu tadi karena saya butuh skill lain yang saya asah. Bukan cuma sekedar mimik, oh gitu. ya mimik dan lain-lain, Mm-mm. bukan cuma sekedar intonasi dan lain-lain, tapi juga gerakan badan berupa action dan lain-lain itu tadi berupa basic bela diri dan lain-lain. Cuman kalau dibahas soal yang mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih sulit, saya rasa semua sama, semua butuh dipelajari, semua tidak mudah, Mau tidak juga butuh sulit kalau kita dipelajari. mau belajar. Ya. Mhm. Sip. Nah, aku mau ngingetin lagi nih Mhm. Kak, pada teman-teman yang lagi nonton nih, Mhm. jangan lupa untuk berdonasi, karena aku udah ngepin kemudahan donasinya ada di bawah. Yuk sambil kita donasi melalui BCA atau bisa melalui kita bisa /Charity Ramadan. Oke, lanjut nih Yap. Kak. Aku mau bertanya lagi. Mhm. Aku akan bertanya ya Kak selama Oh, nggak 60 apa-apa menit. sama Jangan saya. bosan ya. Aku senang banget kalau ditanya-tanya. Sip. Nah, kalau misalkan nih, oke, membahas tentang COVID. Oh, kita ke media sosial dulu. Dari media sosialnya Kak Omar, Mhm. suka jalan-jalan. Yap. Nah, kalau misalkan jalan-jalan ini kakak sudah pernah kemana aja? Atau nggak usah disebutin semua, yang paling berkesan menurut Kak Omar tuh kemana? Apa ya? Kalau ditanya yang paling berkesan, semua pasti punya kesannya masing-masing. Ada yang punya cerita Ceritanya beda-beda unik, ya. ada yang punya cerita unik, terus ada yang punya budaya unik dan lain-lain. Semua pasti punya cerita masing-masing lah. Kalau ditanya yang mana yang paling sempurna juga pasti sulit untuk dijawab karena traveling itu kita kan benar-benar ngebuka mata, ngebuka telinga, kita benar-benar melihat secara langsung apa yang dimaksud dengan perbedaan. Ada yang perbedaan Betul. budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan, perbedaan banyak hal-hal yang berbeda antara kita gitu loh. Bahkan secara fisik pun kita berbeda. Jadi semua pasti punya ciri khas masing-masing, semua punya keindahan masing-masing. Cuman kalau ditanya yang paling menarik justru menurut saya sebenarnya adalah uh,
kalau kita ngebahas soal nature-nya pasti Indonesia sih. Kalau saya boleh jujur dari semua tempat yang saya datengin, kalau soal nature tetap Indonesia yang terbaik. Oh gitu Kak. Jadi ini tetap cinta Indonesia ya? Tetap cinta Indonesia untuk Oke. nature-nya. Tapi kalau misalkan dari segi fotografi, Mhm. kan kalau misalkan Indonesia nature yang paling bagus. Tapi kalau dari segi fotografi, kayaknya kakak mulai bergelut di bidang fotografi. Mhm. Kira-kira mana angle atau kira-kira yang paling berkesan menurut kakak? Oh kayak misalkan desert padang pasir gitu. Aku belum pernah nih ke padang pasir atau malah wilayah yang bersalju. Mana yang menurut kakak paling oke? Oke, Selain kalau Indonesia. misalnya fotografi itu cuma sekedar hobi aja karena emang kebetulan suka suka balik lagi ke tadi ke awal topik pembahasan kita adalah soal jurusan kuliah. Pada awal tadi saya bilang bahwa saya mau masuk jurusan arsitektur atau desain interior. Jadi tentunya saya suka tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang berbau uh, arsitektur, bangunan-bangunan arsitektur. Jadi Oh, pastinya kalau ditanya hobi foto itu berawal dari mana adalah karena saya traveling, saya ngelihat suatu bangunan, saya merasa saya apa namanya tertarik pada bangunan tersebut, walaupun saya nggak tahu fungsinya apa, belum tentu saya post juga di Instagram, tapi saya pasti foto untuk capture the moment gitu, jadi ingat terus bahwa di negara tersebut ada nih suatu bangunan yang kita ingat, ada suatu bangunan yang kita suka dan bisa menjadi inspirasi untuk kita. Jadi lebih ke hobi aja sih sebenarnya. Dan kalau ditanya paling suka ngambil gambar apa, mungkin saya tetap tertarik pada arsitektur sih, arsitektur. Ya. jadi akan menguak tentang arsitektur. Jadi Arsitektur bukan ke kalau buat nature ya. bukan ke nature justru karena nature itu kita ambil dari gaya sebelah manapun, kita edit warnanya seperti apapun, tidak akan seindah mata telanjang kita waktu kita ngelihat. Melihat. Betul, tetap paling indah adalah dari mata kita sendiri. Kalau kita lewat kamera, tetap hasilnya nggak bisa maksimal. Tapi sedangkan arsitektur bisa jadi lebih indah di foto daripada kita lebih puas lihatnya di foto daripada kita lihat secara langsung. Gitu. Oke, dari segi arsitektur, kakak lebih milih untuk melihat arsitektur atau melihat juga sejarah di balik arsitektur tersebut? Karena Pastinya, biasanya arsitektur menarik menyimpan sejarah tuh kak. betul, pastinya. Dan kebetulan juga saya termasuk anak-anak muda yang unik, anak muda yang suka, yang mungkin orang masih, mungkin anak muda zaman sekarang udah, hah ngapain lu jalan-jalan ke museum? Kalau saya masih suka banget jalan ke museum. Kalau ya Oke, cuman ceritain dong kak. cuman kalau sekarang mungkin agak terhambat karena pekerjaan dan satu lain hal. Kalau dulu pada saat saya kuliah bahkan sampai semester akhir pada saat saya sudah mulai syuting tapi masih schedule masih belum terlalu penuh pada saat itu kalau ada libur ada kosong saya sama teman-teman pasti keliling di museum-museum di kawasan Jakarta. Kita keliling di Oh berbagai gitu. museum. Ya, kita keliling ke berbagai museum untuk cari tahu cerita sejarahnya untuk foto di sana. Foto bukan foto diri ya, tapi foto bangunannya dan lain-lain. Jadi kita sering hunting kayak museum hopping satu sama lain gitu, cari-cari museum gitu. Oh, aku I see. Jadi lebih menarik kalau misalkan kita menguak sisi luar ya. Ya, Jadi kita bisa dapat pelajaran juga ya kak ya, betul kalau dari betul situ karena ya. nggak cuman sekedar kita puas mata juga, tapi ilmu kita juga puas. Maksudnya kita dapat Iya, iya banyak banyak benar-benar. hal baru dari situ. Hmm. Apakah nanti dari segi hobi ini akan berkembang kak? Contoh, kakak pengen serius juga nih sebenarnya di hobi fotografi ini kan sebenarnya kalau hobi itu sekarang Hmm. bisa berkembang jadi apapun ya. Siap. Kalau untuk Akan ada suatu perkembangan nggak? Kalau untuk fotografi, jujur saya nggak punya pikiran untuk dikembangkan untuk menjadi bisnis atau sesuatu. Tapi kalau soal arsitektur ada, walaupun saya otodidak ya jatuhnya karena kan nggak kuliah, nggak ambil jurusan dan belum belajar soal arsitektur. Belum. Cuman ada keinginan untuk belajar soal arsitektur atau desain interior nanti ke depannya untuk dikembangkan menjadi bisnis. Kemungkinan bisa gitu. Semoga dilancarkan Kak Amin, dan terima semoga kasih. niatnya terrealisasikan. Amin, terima kasih. Sami-sami. Oh ya, ada satu lagi Kak. Terkait traveling, ini bukan traveling ya, mungkin ibadah ya. Ibadah. Travel rohani. Nah, umroh. Oh, Kalau nggak salah kan kakak sudah pernah umroh. Yang semua orang idam-idamkan. Apalagi di saat COVID seperti ini. Masya Allah. Banyak banget kan orang-orang yang, teman-teman kita yang tertunda ibadahnya karena COVID ini seperti ini. Nah, uh, ada nggak sih Kak yang kakak rindukan gitu dari Baitullah gitu? banyak Apa sekali. sayang banget padahal tahun ini udah pengen gitu, tapi nggak bisa atau gimana tuh? Banyak sekali, sangat banyak sekali hal yang bikin saya untuk bisa pengen balik kembali sana. Jadi sebenarnya Januari kemarin itu adalah pertama kali saya berangkat umroh, pengalaman pertama. Terus apalagi bersama keluarga juga, jadi rasanya pasti luar biasa. Terus Sama teman-teman juga ya Kak ya? enggak, sama sama keluarga aja.
sama keluarga. Aku lihat ketemu Kak Vidi, Oh iya, kita aku lihat ketemu uh, yang lain-lain. iya jadi kita janjian aja karena kebetulan kita berangkatnya bareng. Oh, bareng, Kebetulan oke. berangkatnya harinya berdekatan, tapi dia berangkat duluan dan pulang duluan. Hotel kita juga ternyata sebelahan, jadi ya ketemuan lah sama teman di sana. Ketemuan aja, cuman kalau berangkat dan pulangnya dan selama ibadah di sana pasti sama keluarga. Terus ya perjalanan religi yang dirasa luar biasa dan pastinya ingin kembali lagi dan ngerasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa ke sana, untuk bisa menjadi Alhamdulillah. dan apalagi setelah pulang dari sana selisih berapa minggu atau selisih kurang dari 1 bulan pokoknya ditutup ya karena COVID ini, Betul, jadi ngerasa sangat beruntung sekali betul. sempat ke sana. Hmm. Ada nggak pengalaman unik Kak selama umroh? Kadang-kadang kan orang ada aja umroh misalkan, iya, aku ketemu orang yang begini, begitu, atau misalkan ternyata makanan mereka satu orang Arab makan tuh banyak-banyak, atau pengalaman unik apa yang pernah Kakak rasain selama di sana? Pengalaman unik apa ya? Kayaknya saya rasa nggak ada yang unik yang gimana-gimana. Syukur sih semuanya lancar, semuanya baik-baik saja. Bahkan ada banyak banyak hal-hal yang kita dimudahkan, yang kita dilancarkan. Terus beberapa tempat yang biasanya tutup dan kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa masuk, ini kita bisa lihat dan kita bisa masuk. Jadi ngerasa sangat diberkahi sih pada saat itu. Kan Kakak bilang suka ke museum Uh-huh. gitu. Ada nggak hal-hal yang Kakak pengen balik ke sana tuh karena apa? Apa karena museumnya kah mampir? Apa karena tentang arsitekturnya atau tentang apa pengen balik lagi ke sana gitu? Ini soal umroh Atau ya? karena pengen ibadah aja gitu? Ini soal umroh ya? Betul. Oh iya, kalau soal umroh saya nggak ada Mm-mm. yang berkaitan dengan museum atau segala macam. Pastinya ingin kembali karena rindu akan rumah Allah begitu ya. Di mana di sana kita uh, ngerasa luar biasa aja, kayak semuanya merasa begitu dekat, merasa begitu hangat. Jadi itu yang paling bikin rindu sih, rindu beribadah, rindu di inti, ya kurang lebih begitu. Tapi bukan Masya soal arsitektur Allah. dan Oke. lain-lain sih. Apa sempat Kak ngunjungin museum atau kan di sana hmm, banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya unik, tapi bener-bener peninggalan sejarah deh. Semua letak sejarah tuh kayaknya ada di Baitullah gitu kayaknya. Aha. Uh, Ada Kakak pernah ngunjungin apa gitu? Mungkin bukan ke museum ya, kayaknya sih kemarin nggak ke museum ya, seingat saya nggak ada museum, cuman Hmm? selebihnya kayak Oh, tempat-tempat nggak ke peninggalan museum. sejarah ya, lebih ke tempat-tempat peninggalan sejarah bukan museum. Jadi kalau ditanya apa yang paling spesial apa ya? Saya rasa semua sejarah penting agama Islam semua di sana. Jadi nggak ada yang nggak spesial, semuanya luar biasa, semuanya bikin Yang rindu. spesial. Aku setuju. Ya, ya betul. Jadi Mm-mm. bukan lebih ke museum atau apa, tapi lebih ke tempat peninggalan sejarah hal-hal yang luar biasa yang terjadi di sana. Gitu sih. Oke, ini keren banget. Tentang traveling yang luar biasa. Namun, kalau travelingnya lagi ditunda, sekarang kan bulan-bulannya COVID, bulan-bulannya Ramadan. Nah, kalau misalkan pas lagi-lagi masa-masa COVID, pas masa-masa lagi Ramadan kayak gini, nah, menurut Kak Omar, hikmah apa aja sih yang bisa kita ambil gitu? Hikmah yang bisa Selain tadi, selain tadi tuh Kak, kan tadi hal positif banyak yang bisa aku kerjain, yang kepening-pening malah bisa jadi dikerjain. Nah, selain itu tuh Kak, hikmah yang bisa Kakak hikmah yang bisa kerjakan. diambil. Kita tinggal buka jendela, kita lihat ke depan, langit biru banget, Jakarta luar biasa, polusi hilang, itu Iya, adalah hikmah yang luar biasa juga. Polusi hilang, terus abis itu beberapa tempat pariwisata di Indonesia ini juga recovery ya. Jadi alam itu betul. ada recovery-nya. Mereka karena keseringan kita datengin, sekarang waktunya mereka untuk kembali menghijau, kembali sehat. Terus abis itu selain itu hikmah yang bisa kita ambil juga adalah kita lebih punya waktu untuk bisa mengenali diri kita di rumah, lebih punya waktu untuk bisa menyayangi diri kita pastinya, untuk bisa lebih dekat dengan keluarga, mungkin karena di rumah pasti bersama keluarga. Terus juga apa ya, lebih ke hal-hal bersifat personal seperti itu sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Apa yang membuat Kak Omar ini selalu berpositive thinking? Maksudnya, aku ngejauhin hal-hal yang negatif nih, berita-berita negatif, atau aku pokoknya selalu makan makanan sehat juga untuk menjauhkan racun-racun dalam tubuh, apa hal-hal positif yang
secara physically kakak lakukan? Pasti semua punya aspek penting. Hal apapun itu, apa yang kita masukkan dalam mulut, apa kegiatan yang Semua. kita lakukan, itu semua akan berpengaruh. Keluarnya akan kelihatan positif atau negatif. Jadi kalau kita menjaga makanan dengan baik, kalau kita olahraga dengan baik, kita menjalankan aktivitas kita dengan sehat, sebisa mungkin kita melakukan hal-hal positif dan lain-lain, juga pasti akan keluarnya positif. Jadi ya stay positif, pikirannya yang positif, yang ikhlas menjalani hari-hari, yang ngerti betul Masya Allah. bahwa situasi ini bukan kita stay di rumah ini memang untuk keamanan diri kita pribadi dan untuk menjaga orang-orang di sekeliling kita, bukan hanya sekedar gue dipaksa nih sama pemerintah, bukan seperti itu, tapi semua adalah ada tujuan baiknya gitu loh. Jadi ya pokoknya stay positif, hal di sekeliling kita semua positif, pasti yang keluar juga akan positif. Sip. Nah, tapi selain hal positif, kita juga perlu produktif, bener gak, Kak? Betul banget. Karena banyak banget teman-teman yang bingung, atau mungkin banyak teman-teman yang udah pada bisa masak gitu, saking produktifnya. Tapi produktif tips ala Kak Omar untuk stay di rumah aja tapi tetap produktif itu gimana, Kak? Itu berkaitan dengan yang tadi kita bahas, yaitu time management. Pastinya kita harus ngatur nih, kita harus bisa bikin schedule nih setiap harinya. Jadi pada saat malam untuk mempersiapkan besok, kita harus bikin aktivitas apa saja yang harus kita lakukan. Kalau untuk saya pribadi, saya memang orangnya tipikal yang apa-apa saya tulis, apa-apa saya catat, dan saya nggak mau ada miss apapun itu. Hal penting ataupun hal-hal tidak penting, saya selalu catat, sesepele apapun. Jadi saya tidak suka membiarkan diri saya leyeh-leyeh nggak jelas tanpa kegiatan. Jadi sebisa mungkin harus selalu produktif apapun kegiatannya, sebisa mungkin yang positif pastinya. Sesekali oke lah kita mau memanjakan diri, mungkin kayak nonton film, mungkin kalau sekarang Netflix dan lain-lain itu boleh, tapi selebihnya kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, entah itu sekedar apa ya, bersih-bersih kamar atau sejenis itu. Saya rasa ya itu cukup membantu mengisi kegiatan dan lain-lain ya. Apalagi kalau misalkan itu kalau benar-benar nggak ada kegiatan ya. Tapi saya rasa pasti kita juga masih ada kegiatan-kegiatan yang misalkan kayak work from home dan lain-lain, itu kan kita bisa mengerjakan itu dari rumah. Jadi menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kita gitu sih sebenarnya. Ada hal baru Kak yang Kakak kerjakan? Ada. Contoh. Ada banyak dan ada banget. Cuman mungkin saya nggak bisa jelasin secara spesifik karena ini berkaitan dengan proyek saya. Jadi lebih ke pelatihan-pelatihan terkait dengan proyek tersebut sih. Ada beberapa hal-hal baru, ada beberapa kemampuan-kemampuan saya yang harus lebih diasah, yang nggak pernah saya kepikiran saya harus latihan apa dan lain-lain. Itu sedang saya jalani sekarang. Contoh kayak rock climbing yang sedang Kakak jalanin ya. Aku pernah lihat di postingan Kakak tuh ada rock climbing. Iya, betul. Itu keren banget. Iya, betul, itu salah satunya juga. Itu kan sesuatu hal yang nggak pernah terpikir gitu loh. Hal-hal yang nggak pernah kepikir, tapi ternyata kebetulan pas lagi pandemi ini sehingga kita harus di rumah, jadi kita punya waktu lebih untuk bisa mengasah kemampuan-kemampuan kita di bidang lain yang bahkan kita nggak pernah terpikir sebelumnya. Dan saya rasa juga teman saya lihat teman-teman saya di Instagram juga banyak banget yang tiba-tiba mengembangkan kemampuan mereka di bidang-bidang yang nggak pernah terpikir sebelumnya. Kayak contoh cowok nih, teman saya gitu rajin nge-gym, maksudnya kelihatannya anaknya sporty banget. Tiba-tiba dia masak, tiba-tiba dia bikin kue, tiba-tiba dia jualan kue. Itu sesuatu yang lucu menurut saya. Karena itu kayak dia banting setir banget, kayak jauh banget. Tapi menurut saya itu adalah bentuk produktivitas yang baik gitu loh. Jadi ya bagus gitu kalau mereka bisa mengembangkan itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan Kak Omar sendiri tuh seneng nggak naik gunung? Maksudnya kan rock climbing ini biasanya juga relate to anak-anak yang suka naik gunung gitu. Suka nggak sebenarnya? Ya, walaupun saya jarang sekali, mungkin baru 1 atau 2 kali untuk hiking. Tapi kalau ditanya saya suka atau enggak, saya suka. Tapi kalau disuruh pilih gunung atau pantai, saya pilih pantai. Kalau ada yang lain. Oh gitu. Apa alasannya Kak? Kenapa? Apa alasannya? Apa karena pantai lebih indah atau karena gunung susah dijangkau? Saya lebih ngerasa pantai punya banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk healing penatnya kita, healing stresnya kita. Kita merasa lebih didengar di alam yang berbentuk pantai daripada gunung. Kalau saya pribadi, setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya pribadi begitu, mendengar bunyi ombak, kaki kita nyentuh pasir, ya kita ada udara pantai, lihat pohon kelapa dan lain-lain, itu menurut saya lebih menyenangkan daripada saya naik gunung. Kalau saya pribadi begitu. Oke, kalau gitu kita mau coba membaca beberapa pertanyaan nih Kak. Boleh.
Ini kayak semuanya gini nih, produktif banget sih kakak, inspiratif banget kakak, halo Amin, kakak, ya. amin, amin, amin. Ini ada yang mau bertanya nih. Coba ya Amin. aku. Oh nih, kak berapa lama waktu kakak habisin buat workout? Oh ini kayaknya temen setia buat baca-baca Instagram kakak nih kayaknya. Ngeliat kakak workout ya. Oh, Berapa lama waktu kakak habiskan buat workout dari Desi Ceprina? sebenarnya saya cukup jarang sih untuk posting kegiatan workout di sosial media. Cuman kalau ditanya, saya seminggu 2 kali 1 jam, selebihnya Wow. seminggu 2 kali masing-masing 1 jam maksudnya. Terus kalau untuk di rumah yang daily saya lakukan mungkin hanya 30 menit, 15 sampai 30 menit sudah cukup. Oh, udah cukup. Oke, sosok yang sangat umum. Nih, Kak, sejak kapan? Bentar. Mulai timbul kesadaran lingkungan sama apa yang melatar belakanginya dari Della underscore Sinta. Oke, kalau ditanya hal itu, kalau saya boleh jujur dari saya kecil. Dari saya kecil, saya ngerasa saya sudah mulai punya kesadaran, sudah mulai punya rasa sayang terhadap lingkungan. Entah itu hewan ataupun tumbuhan. Dan saya rasa itu juga berkaitan sekali, sangat erat dengan pola didik keluarga dan juga orang-orang terdekat pastinya. Jadi, menurut saya sangat penting ditanamkan dari anak-anak pada saat usia kecil bahwa alam apa yang kita berikan, apa yang alam berikan kepada kita itu harus kita kembalikan dengan berbagai cara. Betul. Bukan berarti gimana maksudnya ya? Ya intinya, Harus nanam pohon gitu enggak ya? oh iya, ya bisa jadi kalau kalau bisa nanam pohon kenapa enggak? Oh, bisa Ya jadi ya? bisa jadi kenapa enggak kalau 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 bisa nanam pohon. Cuman maksud saya adalah kita sudah mengambil banyak dari alam, banyak yang kita rusak dan nggak ada salahnya kalau kita mengembalikannya. Mengembalikan itu dalam artian adalah kita memberikan pelayanan yang baik nih terhadap alam, entah itu hewan ataupun tumbuhan gitu sih. Jadi lebih ke yang tadi saya bilang bahwa pola didik orang tua itu cukup berpengaruh. Kayak saya kecil misalkan nih, Tapi saya pernah biasanya kakak cabut-cabut melakukan tumbuhan, dilarang, nggak boleh, bahwa dia itu juga hidup loh. Dia juga ngerasa sakit pada saat kamu petik dan kamu gitu. buang-buang daun atau bunganya. Dia juga menangis Wah, nih menarik gitu. Jadi banget. kayak saya rasa penting sih buat anak-anak kecil untuk ditanamkan itu dari kecil. Terus juga hewan-hewan juga sama. Saya mengalami masa-masa anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang bandel, yang gangguin hewan dan lain-lain. Saya mengalami itu juga. Bukan berarti saya dari bayi udah ngerti nih bahwa hewan harus selalu disayang. Tapi paling tidak Iya, benar-benar. ada masa di mana saya disadarkan bahwa hewan itu sahabat manusia loh, bukan seharusnya kita kasar dengan mereka dan lain-lain. Jadi ya seharusnya kita hidup dengan seimbang gitu. Pernah coba ikut gerakan-gerakan lingkungan seperti itu, Kak? Misalkan mengembalikan penyu atau menanam 1.000 pohon. Pernah ikut nggak, Kak? Sejauh ini kayaknya belum pernah secara langsung ya. Belum pernah secara langsung sih, belum pernah. Mhm. Cuman kalau misalkan kita membantu sih pernah kerjasama atau mungkin kayak mendonasikan atau mungkin sejenis itu saya pernah Oh lakuin. gitu. Cuman kalau saya terjun langsung kayaknya nggak pernah ya. Kecuali pribadi ya, maksudnya itu kan kalau ikut organisasi, ikut Ya, acara itu besar dari ya. kegiatan pribadi ya. Ya, kalau ikut acara besar atau ikutan organisasi, saya sih sejauh ini masih belum. Oke, aku sekali lagi mau ingetin nih sama teman-teman yang dari tadi asik-asik mau cari pertanyaan buat Kak Omar, tapi jangan lupa kita tuh di sini bisa sambil donasi di BCA di 686 073 Ada di pinnya ya. 7777 atau ada, aku udah ngepin sebenarnya, cuma aku bacain aja nggak apa-apa. Kita bisa biasa mendengar dan Ya. visual. Jadi aku sekalian bacain, bisa juga di kita bisa slash Charity Ramadan. Nah, oke. Sambil kita menunggu teman-teman untuk berdonasi, kita ngelanjut ngobrol lagi. Tip. Oh iya, aku mau ngingetin lagi. Sebenarnya donasi yang kita lakukan ini adalah tujuannya karena masanya COVID ini belum usai, terus kita galangkan dan kita suarakan untuk membantu teman-teman, yaitu untuk membantu teman-teman tenaga medis, untuk memberikan APD, memberikan makanan sehat, memberikan bantuan untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan dan juga membutuhkan karena dikit lagi mau masa-masanya zakat fitrah nih Kak. Ya. Jadi kita lagi bicara sebenarnya Basnas untuk mengumpulkan zakat fitrah. Ya. Bagi teman-teman yang belum, yuk segera cek ke Instagram Basnas untuk bisa bayar zakat fitrah. Oke, lanjut. Aku mau tanya soal personal branding. Oke. Tadi yang pertama communication, udah. Ya. Traveling, udah.
Nah, sekarang personal branding menurut Kak Omar. Nah, yang dimaksud dengan personal branding tuh apa menurut kamu? Personal branding Menurut itu Kak Omar kaitannya pribadi erat aja. banget ya sama komunikasi. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja. Itu kan cuma Oh bentuk dari gitu. komunikasi aja. Kalau menurut saya pribadi, personal Hmm. branding itu apa ya? Lebih ke representasi diri kita, lebih ke gimana cara bahasa yang mudah dipahami adalah gimana cara kita menjual nih, gimana cara kita ngebawa diri kita, gimana kita jual produk nih, kita badan kita ini kan juga produk diri kita ini adalah produk. Gimana cara kita membawa produk ini sebaik mungkin, gimana cara kita menjual produk tersebut dari sekumpulan citra yang kita bentuk untuk masyarakat umum. Kurang lebihnya sih begitu kalau menurut saya pribadi. Oh gitu. Kalau misalkan tadi kan kita di awal kakak bilang Hmm. ya lagi mencari jati diri atau mencari identitas. Nah, penting nggak sih kak bagi personal branding itu identitas pribadi kita yang asli gitu atau Nah, gimana? kalau Ada kalau kaitannya nggak? menurut saya pribadi itu adalah hal yang sangat penting sekali banget. Yang itu adalah hal sepele. Saya suka nih bahas personal branding karena menurut saya ini adalah hal yang sangat sepele, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat simpel, tapi banyak sekali Mm-hmm. orang yang tidak pahami itu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Saya juga termasuk anak muda ya, maksudnya ya Oke, ya saya juga, diangkat ya maksudnya kayak saya ya juga. di angkatan kita gitu deh pokoknya. Uh, Boleh deh. Ya gitu. Apa bahwa komunikasi itu kan bukan hanya cara kita secara visual, secara apa namanya kita berbicara, kita berdialog. Body language bukan cuma sekedar itu, tapi apa yang kita kenakan, pakaian kita itu merupakan komunikasi, cara kita berjalan, cara kita menatap orang, cara kita semua semua yang ada di sekeliling kita itu adalah bentuk dari komunikasi dan personal branding itu sangat berkaitan erat dengan itu. Di mana banyak uh, anak muda yang merasa bahwa YOLO, you only live once gitu. Mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau, mereka bisa menjadi diri mereka sendiri dengan cara mereka, seenak mereka, apa adanya dan lain-lain. Mereka mengatasnamakan YOLO. Padahal sebenarnya nggak begitu juga. Apalagi zaman sekarang ya, apalagi di oh, zamannya social media. mm-hmm. Apapun yang terjadi di social media itu stays forever. Akan diam, akan abadi ada di internet begitu loh. Jadi seharusnya kita Mm-hmm. berpikir sangat panjang terkait hal itu. Yang dimaksud Nah, adalah kalau nanti misalkan kalau ya ada sampai pertanyaan, kita ini kan mm-hmm. hidup, kita itu kan selalu punya pola pikir yang berubah-ubah. Entah bulan depan, entah Betul. tahun depan, entah puluhan tahun ke depan. Kita bisa aja bilang Ketemu teman YOLO. baru berubah lagi ya kak. Kenapa? Mm-hmm. Ketemu teman baru berubah lagi Ketemu lebih ke pengalaman hidup sebenarnya, tapi pergaulan juga sangat berpengaruh. pengalamannya. Ya, lebih ke pengalaman hidup, Hmm. tapi pergaulan juga sangat berpengaruh. Itu juga bisa merubah pola pikir kita gitu loh. Jadi kalau kita bilang YOLO, kita bisa seenaknya dan lain-lain, sedangkan bulan depan kita berubah lagi pikiran, kita akan menyesali itu yang ditakutkan. Apalagi kalau sekarang berkaitan dengan sosial media ya, kita posting di sosial media Ya, hal-hal yang katakanlah negatif, itu akan selamanya ada di internet loh. Anak cucu kita nanti bisa lihat loh sampai kapanpun. Jadi seharusnya kita benar-benar benar. mempertimbangkan itu. Kita betul-betul tahu soal itu. Apalagi ya, kurang lebih itu sih intinya. Nah, ini ada yang nanya nih Nah, kak, dari Desi Capri. Gimana Kak Omar cara ngebentuk personal branding? Cara ngebentuknya kali ya, cara ngebentuknya, oke. untuk anak muda. Untuk anak muda, menurut saya langkah pertama itu pastinya kita harus mengenali diri sendiri. Yang pertama kita harus kenali diri Oke. sendiri, kita harus mengerti betul soal minat kita, bakat kita, tujuan kita tuh mau kemana sih? Tujuan hidup kita itu mau diarahkan kemana? Terus selain itu, kita harus juga memahami yang tadi saya bilang, YOLO. YOLO yang sesungguhnya itu apa? Justru karena kita YOLO, Mm-mm. karena you only live once, karena kamu hanya hidup satu kali, seharusnya kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin, bukan dengan justru seenaknya. Jadi harus sangat berhati-hati, harus dengan sangat penuh pertimbangan dan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, pastinya. Terus selain itu ada juga balik yang ke tadi lagi juga, bukan berarti jadi diri Yap. sendiri itu bisa seenaknya, tapi kita harus terus menjaga sebisa mungkin kita membedakan antara jadi diri sendiri dengan merusak diri sendiri. Itu beda-beda tipis. Aduh, Karena orang kadang-kadang, gue mau seenaknya nih, karena ini diri gue memang apa adanya begini. Kalau lo benar, nggak suka benar, lo pergi benar. deh, gitu kan? Padahal sebenarnya itu justru merusak diri Sebenarnya sendiri. enggak juga ya. Hmm? Iya, dan itu enggak juga karena yang dilakukan dengan cara yang salah
pasti akan ada masanya mereka menyesal dengan Iya, perusakan yang mereka lakukan, benar iya, ya? iya, betul, betul. Dan kita juga harus bisa membedakan antara kebohongan, antara kemunafikan Mm-mm. dengan menjaga dan menunjukkan. Oke. Karena jadi manusia itu punya 4 wajah ya, yang kita tunjukkan ke masyarakat luas, yang kita tunjukkan ke Mm-mm. orang-orang terdekat. Terus habis itu orang yang lebih dekat lagi, kayak contoh istri, katakanlah mungkin, atau misalkan orang tua dan lain. Dan satu Mm-mm. wajah lagi adalah kita simpan dan kita tidak tunjukkan kepada siapapun. Itu yang dimaksud. Kita harus Mm-mm. menyimpan masing-masing itu dengan baik, bukan terus apa namanya, wajah terdalam itu kan artinya yang ditutupi karena ada sisi kurang baiknya nih, ada sisi yang tidak perlu dicontoh oleh orang lain. Bukan berarti wajah terdalam itu dibuka untuk Betul. semua orang. Yang ada malah dia menginfluence orang lain untuk berbuat seperti dia, untuk berbuat hal yang negatif gitu loh. Dan dosanya menjadi dosa jariah ya, Kak? Ya, ya itu berkaitan juga. Pasti begitu. Iya, iya, benar-benar. Hmm. Nah, kalau misalkan bertanya tentang personal branding di social media, Hmm. ada nggak tips secara khusus? Ini kan tadi personal branding untuk membuat identity, maksudnya cara kita membuka diri, gitu ya. Hmm. Kalau personal branding di social media, terutama mungkin Instagram yang lagi marak-maraknya Ah. ya, Kak, digunakan untuk menjadikan personal branding para milenial. Nah, justru Tipsnya ada apa, Kak? justru banget nih sosial media di zaman kita sekarang itu sudah ada yang namanya sosial media, sudah sangat berkembang. Justru itu adalah apa ya, sarana untuk kita untuk sebisa mungkin kita membentuk personal branding sebaik mungkin. Justru kita dikasih kesempatan nih seluas-luasnya. Nih silahkan kalian bentuk Oke. representasi diri kalian tuh mau diatur kemana sih? Kalian mau dibentuk seperti apa sih? Mau dijudge seperti apa sama masyarakat? Itu kan kita dikasih ruang yang begitu luas dan kita bisa ngebentuk itu gitu loh. Balik ke zaman dulu, kalau saya boleh cerita sedikit, sebelum saya menjadi aktor, pada saat sebelum saya terjun ke dunia entertainment pada saat itu, saya mahasiswa, terus masih balik lagi masih mencari jati diri, saya masih sembarangan, saya suka posting, masih suka posting yang menurut saya biar kelihatan gaul, biar kelihatan keren, biar kelihatan Oh update, iya, masih iya begitu, benar. posting hal sembarangan, berbicara pun juga tidak ada etikanya, masih ngocol lah gitu, masih seenaknya, masih sembarangan gitu loh. Anak muda banget. Ya, nggak ada filternya lah pokoknya gitu. Entah itu di Twitter atau pada saat itu ada @7, ada juga Facebook dan lain-lain pada saat itu. Tapi belum ada Oh belum iya ada benar-benar. Instagram dan lain-lain. Berbicara masih seenaknya, tingkah laku, etika dan lain-lain masih seenaknya. Tapi terus pada saat saya kuliah, saya memperdalam soal komunikasi, cari tahu soal komunikasi, dan di semester 5 seperti yang saya ceritakan tadi, saya ditawarin untuk masuk ke sinetron pada saat itu yang merupakan gerbang dari entertainment inilah, katakanlah begitu. Pada saat saya memutuskan untuk saya masuk, waktu itu kalau saya boleh jujur, langkah pertama yang saya ambil sebelum saya tanda tangan kontrak besoknya, malam itu, saya deactivate Twitter, saya deactivate Ax.fm, saya deactivate Facebook. 3 sosial media saya close semuanya. Karena apa? Karena saya tahu kalau begitu saya masuk, ini terlepas dari, terserah apakah saya akan gagal atau saya sukses di dunia entertainment, apakah saya membawa impact besar atau cuma segelintir impact untuk orang-orang di sekeliling saya pada saat nanti saya menjadi entertainment, saya tidak peduli soal itu. Impact besar ataupun impact kecil, saya mau itu yang positif. Jadi pada saat saya mau masuk ke dunia entertainment pada saat itu, saya deactivate, saya tutup semua account tersebut karena saya menyadari betul isinya adalah hal yang tidak baik gitu, tidak baik untuk dicontoh orang lain. Tidak baik untuk dicontoh orang lain. Mulai semenjak itu saya berusaha menerapkan hal-hal yang tadi saya ucapkan, hal-hal yang tadi saya jelaskan terkait dengan 4 wajah dan lain-lain itu ke kehidupan saya. Saya mengaplikasikan apa yang saya pelajari di kelas saya kuliah soal personal branding dan lain-lain, belajar soal etika, sopan santun dan lain-lain ke dunia nyata saya begitu loh. Mulai dari situ saya memahami betul fungsi sosial media, bahwa sosial media ini bisa menjadi wadah saya untuk untuk membentuk personal branding itu. Saya mau dinilai apa sih sama orang? Orang mau lihat saya tuh dari mananya, seperti apa dan lain-lain. Dan itu juga berkaitan dengan idealisme, di mana setiap orang itu pasti punya jati diri, setiap orang itu pasti punya sifat idealis. Itu juga patut untuk dipegang. Karena buat anak muda zaman sekarang kalau nggak ada idealisnya, gampang goyang jatuhnya, gampang goyang, gampang terpengaruh, ikut sana, ikut sini, yang ada makin berantakan. Stres dikit, pusing dikit, kemana-mana ya Kak? Betul. Jadi kalau ditanya sebenarnya tips buat sosial media, intinya ya dari tadi yang saya jelaskan ini, kalau mau
sosial media itu apa yang kita posting, ketahuilah bahwa apa yang kita posting itu akan selamanya ada di situ. Jangan sampai pada saat kita posting, jangan sampai kita menyesal. Nantinya kalau sampai kita berubah pikiran, kita lihat lagi itu jangan sampai kita nyesal gitu loh. Jadi ya apa ya? Sangat berhati-hatilah. Gitu. Ya, aku setuju. Aku setuju. Apalagi sebenarnya kita jangan sampai meninggalkan jejak negatif di sosial media orang lain. Betul nggak, Kak? Itu lagi, apalagi itu. Karena orang tuh banyak yang menyepelekan. Bener Merasa ya? bahwa yang mereka komen, yang mereka beri ujaran kebencian itu adalah seorang public figure. Mereka merasa bahwa, loh itu kan resiko loh, itu kan resiko Anda sebagai public figure. Anda dikomentari, Anda dikritik dan lain-lain. Tapi nyadar nggak kalau kritik itu juga punya etika, bukan sembarangan asal kritik. Dan mereka mungkin merasa bahwa oh komentarnya ada banyak, like-nya ada banyak, pasti nggak baca. Belum tentu. Kalau dia baca dan dia sakit hati, itu bisa jadi urusan yang panjang. Ada nggak, Kak, tips dalam bersosial media ala Kak Omar? Maksudnya, ayolah gitu, kita gerak yang positif-positif aja. Karena gini, Kak, banyak orang-orang yang ternyata tidak berani berkomentar negatif. Alhasil mereka memakai fake account, benar Betul nggak? banget, betul banget, betul banget. Karena mereka sebenarnya, karena maaf ya, kita nggak tahu mereka entah iri atau apa, dan mereka memakai fake account. Tipsnya dari Kak Omar, Nggak, pasti ini perlu banget nih. sebenarnya sesimpel kita tuh memahami bahwa kalau nggak bisa berbuat baik, cukup dengan diam. Diam itu lebih dari baik loh. Sesimpel itu. Iya nggak sih? Kalau kita nggak bisa. Sunah Nabi banget nih, Kak. Sunah Nabi sekali. Diam lebih baik daripada iya, hal-hal yang negatif. Benar banget. Itu di atas segala-galanya deh. Kalau memang kita nggak bisa berbuat baik, merasa berat kayak aduh mager, aduh repot nih berbuat baik gitu kan, ribet nih berbuat positif, nggak apa-apa. Nggak bisa berbuat baik nggak apa-apa. Cukup dengan diam. Menurut saya diam itu adalah segalanya. Better kok kayak begitu. Nggak perlu latah buat ngikutin sana, ngikutin sini biar kelihatan happening, kelihatan gaul dan lain-lain. Tapi justru itu menjerumuskan dia, justru itu jatuhin dia sendiri. Dan saya berusaha ngasih contoh itu juga ke orang-orang terdekat saya, entah itu teman-teman, entah itu sahabat-sahabat saya, entah itu keluarga saya, entah itu mungkin orang-orang yang menggemari saya dan lain-lain. Saya berusaha kasih contoh itu sih. Contoh simple, happening TikTok. Oke. Contoh simple, happening TikTok. Sampai banyak yang dipenjara gara-gara TikTok. Contoh, apa, Kak? Coba. Contoh sepele. Coba contohnya. Happening TikTok, saya merasa itu bukan saya. Itu bukan saya banget. Mau ngapain saya ngikutin? Semua orang sampai selebriti Hollywood pun ngelakuin itu. Sampai orang-orang keren, orang-orang gaul pun ngelakuin itu. Tapi kalau kita ngerasa itu bukan kita, kenapa kita harus maksain ngelakuin itu? Saya memilih untuk tidak melakukannya. Terus yang kedua soal YouTube. Happening YouTube pada saat itu, orang-orang baru tahu nih, ternyata YouTube menghasilkan uang ya. Selebriti A, selebriti B, selebriti C, artis YouTube A, B, C, semua sukses dengan bergelimang harta dari YouTube. Terus semua pada rebutan bikin YouTube dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita tidak punya konten yang baik, kalau kita tidak merasa passion kita di situ, kalau kita tidak merasa bahwa kita into pada bidang tersebut, kenapa kita harus memaksakan? Jadi ada penawaran sebanyak mungkin soal YouTube. Kalau saya belum tertarik, kalau saya belum menemukan topik yang pas, kalau saya belum menemukan bobot atau value yang bisa saya sebarkan di YouTube, buat apa? Jadi ya, itu hal-hal sepele, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghindari jadi anak muda yang gampang goyang, yang ikutin lagi happening apa nih, ikutan deh gitu. Sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal kecil yang biasa kita lakukan saja, Kak. Kalau misalkan kita, maksud gini, sekarang aku melihat paradigmanya adalah anak-anak zaman sekarang ini mengikuti hal-hal yang hidupnya jadi penuh dengan demi konten. Bener nggak sih, Kak? Ya. Nah, walaupun sebenarnya memang ada hasilnya ya. Saya nggak bilang nggak ada hasilnya. Ada hasilnya. Balik lagi, mereka melakukan semua itu demi konten, tapi memang ada hasilnya. Hasilnya adalah uang. Pertanyaannya adalah, apakah uang itu segalanya? Kan begitu. Jadi menurut saya lebih ke situ aja sih. Masya Allah. Setuju aku. Menurut saya sih begitu. Jadi kayak, ya begitu deh. Ya, kurang lebih begitu. Takut salah ngomong juga. Enggak. Tapi enggak mungkin. Ini enggak mungkin salah ngomong. Kan dari tadi tuh kalau misalnya dilihat dari komen-komen ya, itu semua komen positif semua buat kawan. Oh gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Wah, nih Kak Smart, top, kapan? Halo Kak. Wah, mau sapa dulu Kak? Ini baik banget kita. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga bermanfaat, semoga terhibur.
Amin, amin. Nah, oke, berarti pertanyaan terakhir nih dari aku. Enggak sih, bukan pertanyaan terakhir. Hmm. Mungkin pertanyaan penutupan. Nggak tahu juga deh. Nah, nah, eh ini kan kebanyakan yang nonton mungkin adalah followers kakak. Ada nggak kakak mau kasih statement atau quotes tentang yuk kita bantu pemerintah dalam pencegahan COVID ini? Soal Ada nggak kak quotes-quotes dari kakak? soal ini juga saya nggak bisa terlalu banyak kasih komentar karena saya sendiri juga masih bingung. Kalau saya boleh jujur, saya lihat peraturan pemerintah juga masih berubah-ubah. Jadi saya nggak tahu saya mau dukung yang mana nih. Ntar yang A ngomong A, yang B ngomong C, kan bingung jadinya. Jadi Iya, intinya benar-benar. sesimpel kita jaga kesehatan, sebisa mungkin untuk selalu ada di rumah. Itu udah langkah besar yang bisa kita lakukan, langkah kecil yang berimbas begitu besar untuk COVID di Indonesia. Jadi intinya ya di rumah aja. Sesimpel itu. Oke, sip. Aku mau bermain sebentar sama kakak Boleh. sebelum kita penutupan. Jadi aku akan bertanya, aku minta quick respon dari kakak atas dua pilihan. Oke, boleh Ya, ya? boleh. Oke. Quick respon ya Ya, kak? boleh. Kakak lebih suka kopi atau teh? Teh. Oke, lebih suka Jakarta atau Solo? Bingung nih. Jakarta deh. Soalnya Oke, Jakarta. Padahal lahir di Solo kalau kan? makanannya saya akan bilang Solo. Oh gitu. Ya, Oke, berarti lebih suka tinggal di Jakarta atau Solo? Jakarta. Jakarta. Saya suka inner Tapi rush hour. lebih suka Saya makanan suka Solo. saya suka diburu-buru, saya suka dalam kehimpit tuh saya suka. Saya kalau terlalu santai saya malah nggak, saya kurang nyaman. Oh gitu, oke. Berarti Solo terlalu nyantai. Maksudnya dia terlalu tenang gitu ya Nggak kak ya, saya dibanding nggak bilang Jakarta yang rush terlalu, hour-nya. saya nggak bilang terlalu, tapi dia kotanya tenang, dia santai. Oh gitu. Buat saya. Sip, oke. Lanjut. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai ya. Tadi udah Yep. jawab ya. Kalau pantai, Lombok atau Bali? Bali. Oke. Laut atau pantai? Pantai. Saya takut laut jujur. Oke. Jujurnya suka pantai tapi Oh, takut loh. laut, itu aneh. Suka traveling tapi takut terbang gitu saya. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Solo traveling atau group traveling? Solo traveler. Journalist atau aktor? Aktor. Arsitek atau aktor? Aktor. Oke, sip. Nah, karena kita udah di penghujung acara, mungkin dari beberapa teman-teman nih udah banyak yang tahu lebihnya. Ternyata Kak Omar itu memiliki sisi positif yang luar biasa Amin. dari lini kehidupannya. Amin. Nah, insya Allah menjadi influencer terus yang positif-positif. Amin. Dan teman-teman, yuk keep positif. Kita nggak harus mengomentari secara negatif kehidupan orang lain. Betul. Yuk kita berpositif terhadap diri sendiri. Nah, sebelum itu, sambil kita berpositif terhadap diri sendiri, yuk kita juga bantu. Karena berbagi menghasilkan hal-hal yang positif juga. Betul. Dan teman-teman, kita masih terus menggalang dana untuk bantuan COVID. Dokter masih membutuhkan, tenaga medis masih membutuhkan, tim garda terdepan masih membutuhkan. Dan banyak banget orang-orang yang membutuhkan karena terdampak COVID. Contoh, keluarga-keluarga yang berkekurangan, atau teman-teman di sekeliling kita. Yuk, mari kita sambil berpegang tangan membantu teman-teman. Aku jelasin itu ada pinnya di bawah, dan terus jangan pernah ketinggalan hal-hal seru atau foto-foto ciamik lainnya dari Instagram Kak Omar nih. Aku kasih. Biar nggak lupa, aku kasih. Jangan lupa untuk terus follow Instagramnya Kak Omar, @omardaniel_. Jangan lupa juga @basnas Indonesia di follow. Kenapa? Karena setiap yang Anda sumbangkan, itu kita berikan aksi-aksi kita, laporan-laporan kita melalui sosial media kita. Dan jangan lupa partner kita juga, Aziel Biru. Nah, aku udah disinggung di bawah sini. Oke, Kak Omar, terima kasih banyak Terima kasih atas kembali. waktu dan kesempatannya. Dan jangan bosan. Oh iya, aku mau ingetin lagi, teman-teman kalau ada yang sadar, sebenarnya muka Kak Omar tuh nggak asing. Karena sebenarnya kita udah pernah minta tolong Kak Omar untuk ajakan donasi. Oh iya, sebelumnya ya. Kak Omar. Iya, jadi buat teman-teman sebenarnya udah nggak asing harusnya sama Kak Omar. Nah, terima kasih banget Kak Omar sudah selalu support Basnas. Dan
kita dukung semua hal positif dan semoga menjadi influencer yang terbaik yang selalu bisa menjadikan orang-orang menjadi lebih Amin, baik. terima kasih. Amin, terima kasih. Sukses kehidupannya Sama-sama, Kak, segala sukses doa-doanya kembali. terkabulkan, dan aku mau minta terima kasih juga buat teman-teman yang udah mantengin kita 60 menit ini. Benar-benar jangan lupa untuk selalu saksikan kita, dan selamat beristirahat. Terima kasih, selamat beristirahat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bye, terima Kak. kasih. See you. Yo, see you.